Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra'al umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bab yang kedua. Pertemuan pertama kita menyelesaikan satu bab. Pertemuan kedua kita memulai melihat bab yang kedua, tapi cuma satu ayat. Bab pertama tentang wajib dan pentingnya tauhid. Bab kedua tentang keutamaan tauhid yang sudah kita pelajari. Di antara keutamaan tauhid itu Al-Quran surat Al-An'am ayat 82 yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Walam yalbithu imanahum bidzulmin, kemudian keimanan ketauhidan mereka tidak dicampur adukan dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka mereka berhak untuk mendapatkan keamanan dari Allah. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sudah kita bahas. Ternyata ayat ini Allah khabarkan di antara keutamaan tauhid itu kita dapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Keamanan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian juga dapatnya hidayah kita dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Dan ini sempat kita bahas panjang lebar, lebih kurang 45 menit, cuma satu ayat. Maka sudah cukup mungkin sebagai ngulang-ulang. Kita lanjutkan pada matan yang kedua daripada bab yang kedua ini, hadis Ubadah bin Samit. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sanadnya sahabat Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ini dari suku Ansar. Sahabat itu mayoritas terdiri dari dua golongan. Yang pertama, muhajirin, orang-orang Mekah dan sekelilingnya yang belum kuat, kemudian ketika masuk Islam disiksa, dikejar, mereka pindah ke Madinah. Muhajirin itu bahasa kita mungkin pengungsi. Kemudian ada satu kelompok di Madinah namanya kaum Ansar yang menolong saudara-saudara mereka. Kaum Ansar ini terdiri dari dua suku atau dua kabilah. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Dua kelompok ini dari dulu-dulu itu kerjaannya bertengkar terus, tidak pernah baik. Yang mengolah isu supaya mereka terus bertengkar itu Abdullah bin Ubay. Sebelum kedatangan Rasul itu mereka terus bertengkar sehingga mau ditetapkan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin, tokoh munafik. Tiba-tiba nanti ketika Nabi hijrah maka diangkatlah Nabi sebagai pemimpin. Mulai saat itulah Abdullah bin Ubay tambah benci kepada Islam, pura-pura masuk Islam. Nah, Ubadah bin Samit bin Qais seorang sahabat
Al-Ansari, sahabat Ansar, Al-Khazraji, dan termasuk golongan Khazraj. Jadi Ansar itu sahabat ada dua, ada Aus dan Khazraj, dan beliau termasuk dari suku Khazraj. Ahlu Badrin. Kemudian beliau, kalau kita baca biografi sahabat itu disebutkan Badriyun. Kalau disebutkan Badriyun berarti dia Ahlul Badar. Apa tujuannya para ulama menyebutkan Ahlul Badar di sini? Orang yang ikut dalam perang Badar. Karena orang yang ikut dalam perang Badar memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam. Umpamanya kalau kita belajar sejarah, ketika mau Fathul Mekah itu ada seorang sahabat itu takut dia. Kemudian dia kirim surat ke Mekah kepada keluarganya. Ditangkap orang yang mengirim surat ini oleh Ali bin Abi Thalib, dikirim oleh Rasul. Kemudian ketahuanlah bahwa saya yang mengirim surat ini seorang sahabat. Ketika Umar bin Khattab dan beberapa sahabat lain marah ingin membunuh lelaki ini, padahal dia mengirim ini bukan ingin mengkhianati Islam, tetapi ingin mengabarkan saudara-saudaranya yang di Mekah. Maka pada saat itulah Rasul mengatakan dia itu termasuk Ahlul Badar, ya, ikut perang Badar, yang mana telah Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi orang Ahlul Badar itu memiliki keutamaan. Sama dalam Islam itu sahabat itu ada derajat-derajatnya. Yang pertama itu ada 10 yang dijamin masuk surga. 4 di antaranya Khulafaur Rasyidin tambah 6. Kemudian ada yang memiliki keutamaan di kalangan sahabat itu yang awal-awal hijrah. Awal masuk Islam, kemudian awal hijrah. Kemudian ada keutamaan di para sahabat itu orang-orang yang ikut perang Badar yang diampuni dosanya oleh Allah. Ada keutamaan di antara kalangan sahabat itu orang yang yang ikut Bai'atul Ridwan ketika perjanjian Hudaibiyah. Kita ngomong sahabat, apa definisi sahabat? Sahabat itu ada kitab yang sangat bagus, saya belum tahu diterjemahkan atau belum. Ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, biografi seluruh sahabat Rasul yang sangat banyak. Umumnya lah sahabat ada dalam kitab tersebut. Usdul Ghabah fi Ma'rifatil Ashab, yang memberi biografi para sahabat. Di mukadimah kitab tersebut disebutkan apa definisi sahabat. Ada ulama yang memberi definisi sahabat itu man ghaza ma'a Rasulillah ghazwatan, orang yang ikut perang dengan Rasul walaupun satu peperangan, itu baru dianggap sahabat. Kalau enggak ikut perang bukan sahabat. Ada yang memberi definisi man rawa an Rasulillah hadisan atau hadisain, yang pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah 1 atau 2 hadis. Namun kata Imam Ibnu Hajar, definisi yang paling lengkap adalah definisi daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Definisi dari Imam Ahmad bin Hanbal yang juga muridnya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kalau kita lihat definisi tersebut, sahabat itu ada 3 poin, Pak. Saya nggak tahu udah pernah saya sampaikan atau belum. Kita ulangi lagi. Ada 3 kriteria baru seseorang dianggap sahabat. Ini definisi paling lengkap Imam Ahmad dan Imam Bukhari anak muridnya, yang ini yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Usdul Ghabah. Yang pertama, man laqiyan Nabi, dia pernah berjumpa dengan Nabi. Asaran Nabi, satu masa dengan Nabi, hidup semasa. Kemudian man asya fi zamanin Nabi, mungkin bisa kita katakan hidup pada masa Nabi. Setelah hidup pada masa Nabi, laqiyan Nabi, dia berjumpa dengan Nabi. Para ulama tidak mensyaratkan melihat, tetapi mensyaratkan adanya perjumpaan. Karena ada di antara sahabat orang itu buta, enggak dapat melihat. Contoh apa? Siapa sahabat yang buta? Ibnu Ummi Maktum, sahabat, berjumpa dengan Nabi tapi tidak melihat. Makanya tidak disyaratkan menjadi sahabat itu melihat, tetapi cukup untuk berjumpa. Yang ketiga, beriman dan mati dalam keadaan iman. Maka Abu Jahal berjumpa satu masa tetapi tidak ada beriman.
Adapun ada orang berjumpa, beriman, kemudian murtad, diperangi oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, beliau memerangi orang-orang murtad dan enggan membayar zakat. Ini 3 kriteria. Yang pertama, dia hidup semasa dengan Nabi, berarti kita nggak masuk. Yang kedua, berjumpa dengan Nabi, juga nggak sempat. Ini jumpa langsung, bukan oleh mimpi. Kalau kata orang sufi mimpi, ini nggak masuk. Dia harus jumpa langsung. Yang ketiga, beriman, masuk Islam dan meninggal dalam keiman. Ada orang yang hidup masa Nabi, beriman, masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam, namun tidak disebut sahabat karena tidak berjumpa dengan Rasul. Siapa di antaranya? Uwais Al-Qarni, dari negeri Yaman. Siapa lagi? Ashamah ibnu Abjar. Pernah dengar? Najasyi pernah Pak Lubis? Itu Ashamah ibnu Abjar, itulah dia. Satu paket tuh. Jadi Najasyi itu bukan nama orang, tapi nama gelar raja. Kalau raja Romawi itu digelari dengan Kaisar. Kalau raja Persia gelarnya apa? Kisra. Kalau raja yang menguasai Habasyah. Habasyah itu di Afrika Utara, kalau sekarang jadi 2 negara dia, Ethiopia dan Eritrea. Nah, ini Mekah, ini Habasyah. Antara Mekah dan Habasyah itu ada laut namanya Laut Syuaibah. Sahabat dulu hijrah ke Habasyah itu dari sini, dari pinggir Laut Syuaibah langsung ke sini. Ini Habasyah. Habasyah ini terbelah 2 sekarang di negara, Eritrea dan Ethiopia. Ethiopia itu banyak dikuasai oleh orang-orang Kristen, mayoritas Kristen, sedangkan Eritrea itu umumnya Muslim. Raja yang menguasai Habasyah ini dipanggil dengan sebutan Najasyi. Raja yang berkuasa pada masa itu ketika para sahabat hijrah namanya Ashamah ibnu Abjar. Dia masuk Islam. Jadi makanya Nabi itu tidak pernah salat ghaib kecuali cuma sekali. Sebenarnya dituturkan oleh Jabir bin Abdullah dan riwayat Bukhari dan Muslim, na'a Rasulullah SAW an-Najasyi fil yawm alladhi mata fi. Nabi itu memberi berita, Najasyi sudah meninggal. Pada hari Najasyi meninggal, maka Nabi pun salat. Aku berada di saf kedua atau saf ketiga, kata Jabir bin Abdullah. Maka Nabi itu salat ghaib ke Najasyi. Kenapa? Najasyi itu tinggal di negara dia, masuk Islam, menyembunyikan keislamannya, kemudian meninggal. Enggak ada yang solatkan, maka Nabi solat di Madinah. Cuma sekali seumur hidup Nabi solat ghaib ketika Najasyi meninggal. Maka ulama nanti masuk bab solat ghaib, tidak semua ulama mengatakan asal ada orang meninggal solat ghaib. Ada yang mengatakan kalau dah disolatkan enggak perlu solat ghaib. Bahkan ada yang mengatakan tidak semua yang sudah tidak disolatkan perlu salat ghaib, tetapi orang-orang yang memiliki kedudukan dan sumbangsi dalam Islam. Ini nanti kita bahas secara khusus. Nah, ini orang-orang ini bukan dinamakan sahabat. Kalau kita pelajari dalam mustalah hadis atau ilmu hadis, itu ada namanya sahabat, ada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Antara ini tabaqah itu generasi, Pak. Antara sahabat dan tabi'in ada satu generasi, namanya generasi Al-Mukhadram, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Mustalah Hadis. Mukhadram itu antara kedudukannya itu antara tabi'in dengan sahabat. Mereka hidup semasa dengan Nabi, beriman, mati dalam iman dalam keadaan Islam, cuma enggak sempat jumpa. Walaupun ada sebagian para ulama memasukkan mereka kepada kibarut tabi'in, tabi'in yang terbuka. Nah, itu definisi sahabat. Di antara sahabat yaitu Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji, seorang dari suku Khazraj, ikut perang Badar, wafat pada tahun 34 Hijriah, berumur 72 tahun. Kalau 34 Hijriah berarti masa khalifah siapa, Pak? Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun semua ya, Pak. Al-khalifatu ala manhajin nubuwah 30 sanah, kata Nabi. Khilafah Rasyidin sesuai dengan manhaj nubuwah itu 30 tahun.
Kalau kita lihat masa dari Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, itu lebih kurang 6 bulan, enggak lengkap 30 tahun. Siapa yang menjadi khalifah yang melengkapkan 6 bulan ini? Siapa, Ustaz Rizki? Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ketika dia dibaiat jadi khalifah, setelah 6 bulan beliau menjadi khalifah, beliau turun. Ketika beliau turun, beliau ikut berbaiat kepada Muawiyah. Tahun tersebut disebut dengan tahun Amul Jamaah, tahun persatuan. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa, ini dalam bahasa Arab, kata man itu sebagai syarat. Dalam nahwu itu ada syarat. Ketika ada syarat itu ada jawab. Syarat itu seseorang ingin memberikan sesuatu, tapi memberi syarat sebelum memberikan sesuatu. Nah, man itu barang siapa. Ini sebuah ungkapan sebagai syarat apa yang akan dijawab di depan. Ketika disampaikan sesuatu yang ini dikabarkan depan, syaratnya ini. Baru boleh kamu dapat yang akan disampaikan di depan kalau kamu penuhi ini. Man syahida, barang siapa yang bersaksi, kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dijelaskan oleh para ulama, man syahida an la ilaha illallah, tidak cuma bersaksi. Makanya pernah juga saya sampaikan mungkin di sini, benar la ilaha illallah itu kunci surga. Bukankah seseorang berkata kepada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, alaysa la ilaha illallah miftah jannah, bukankah la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Bala, benar itu kunci surga. Namun likulli miftah lahul asnan, kunci itu memiliki gigi-giginya. Kalau kita buka dengan kunci yang bergigi yang cocok, terbuka pintu. Kalau enggak maka tidak terbuka. Demikian juga la ilaha illallah, ada rukun, ada syarat, ada muqtadanya, ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Kemudian ada yang namanya mawani, pembatal. Kalau orang ini maksudnya apa? Man syahida, barang siapa bersaksi dia Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dalam keadaan paham apa yang dia saksikan, yang dia ucapkan, dia penuhi syarat-syarat daripada kalimat tersebut. Para ulama menyebutkan ada 7, sebagai ulama menyebutkan 8 syarat. Itu akan kita bahas pada bab yang keempat atau yang kelima nanti. Syarat rukun lengkap. Memenuhi 2 rukun, menjauhi pembatal keislaman yang kita sebut dengan nawaqidul Islam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab nulis risalah khusus, nama kitabnya Nawaqidul Islam, ada 10. 10 itu bukan pembatasan, hanya penyebutan yang sering-sering orang melakukan, itu ada 10. Bisa lebih dari 10. Orang yang paham apa yang dia ucapkan maknanya, tahu rukun-rukunnya, tahu syarat dan dia penuhi syarat-syaratnya, tahu konsekuensi daripada kalimat syahadat ini, dia jalankan konsekuensinya, dia tinggalkan, dia jauhi nawaqidul Islam, pembatal-pembatal kalimat ini, maka itu yang dimaksud dengan man syahid an la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Minimal untuk tahap awal jangan lagi diartikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Itu rusak arti secara bahasa Arab. La itu bahasa Arab an-nafiyah lil jinsi, dia ada aturannya. Maka secara makna la ilaha illallah itu jangan diartikan tiada Tuhan selain Allah. Kita dusta. Itu salah secara bahasa Arab, salah secara fakta. Secara bahasa Arab itu dah kita kurang lengkap mengartikannya. Kenapa ya? Mungkin kita belum paham bahasa Arab.
La ilaha illallah itu ada yang dibuang. La ilaha haqqun illallah. Ini haqqun enggak dikasih nampak. Kenapa? Itulah bahasa Arab. Ada mahdzuf. Kata guru saya dulu, laulal hadfa wa takdir la fahiman nahwal hamir. Kalau bukan bahasa Arab itu ada yang dibuang kemudian ditakdirkan, enggak nampak pakai kacamata biasa. Ada yang buang kemudian ditakdirkan, la fahiman nahwal hamir. Keledai bodoh pun bisa bahasa Arab. Karena ada yang dibuang, ada inilah yang ribet bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tetap mudah, bahasa Al-Quran cuma butuh keseriusan kalau belajar nahwu. Itu yang pertama. Secara makna itu kurang lengkap. Struktur bahasa Arabnya rusak kalau kita artikan tiada Tuhan selain Allah. Tapi yang lebih tepat, tiada Tuhan yang berhak. Ini hakkan ini harus diterjemahkan. Yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang kedua, kita dusta. Ketika kita katakan tiada Tuhan selain Allah, kita setidaknya mendustakan fakta yang ada. Orang Buddha menyembah Konghucu. Senang gak senang itu Tuhan mereka. Ada Tuhan. Orang Yahudi menyembah Uzair. Orang Kristen menyembah Isa. Orang Jepang agama Shinto menyembah matahari. Dan seterusnya itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dan bahkan Allah dalam Al-Quran mengakui. Di antaranya apa? Jangan kita hina Tuhan-Tuhan mereka, nanti dihina Tuhan kita. Apakah ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah? Ini Allah mengakui ada Tuhan selain Allah. Namun Tuhan itu tidak Tuhan yang batil. Yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Maka la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu. Wahdahu ini hanya Allah saja. Ini penekanan dalam bahasa Arab. Yang ditekankan itu Allah. Isbatnya. Illallah, hanya Allah saja satu-satunya. Penekanan. Kalau ada penekanan, itu menunjukkan kalimat itu sangat-sangat penting dalam bahasa Arab. Orang Arab itu menekankan suatu bahasa, suatu ungkapan, itu kalau penting. Kalau enggak penting, maka tidak ditekankan. Sampai jam berapa Pak kira-kira? Lewat ini ngantar anak nih. Hah? 6:30 ya insyaallah. Sekitar 30 menit lagi lebih kurang. La syarikalah. Tiada syarikat, sekutu bagi Allah. Ini yang ditaukidkan ini la ilaha. Ditaukidkan tadi yang penafian. Jadi la ilaha illallah itu ada dua rukun Pak. An-nafyu wal itsbat. Kita bisa mungkin mudah kita pahami nafyu dan itsbat. Nafyu itu ditiadakan, pengingkaran selesai. Tetapi tidak sampai pada itu. Harus ada penetapan. Nafyu ini bukan cuma kita mengingkari. Penjabaran daripada penafian itu panjang. Coba katakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Itu sudah ada kata Allah. Contoh tauladan yang baik bagi kita umat Islam pada sosok Nabi Ibrahim. Id qalu liqaumihim. Tatkala Nabi Ibrahim dan kaum-kaumnya yang Islam berkata kepada yang belum Islam, kami berlepas diri dari kalian. Belum cukup. Apalagi mulai saat ini permusuhan, kebencian sudah ada antara kami dengan kalian. Abadan hatta tu'minu billahi wahda. Seterusnya selama-lamanya kami mulai memusuhi kalian, mulai membenci kalian hingga kalian kembali beriman pada Allah. Mumtahanah ayat 4. Maka bukan kadang-kadang la ilaha illallah itu sudah benar satu sisi kita menafikan Allah, tapi penafian kurang lengkap. Ketika melihat syirik bukan benci tapi kita ketawa. Ketika melihat syirik, orang berbuat syirik, tidak ada sedikit pun rasa permusuhan, kebencian terhadap kesyirikan tersebut. Ini belum masuk ini. Bukan cuma secara definisi mudah penafian, itu tidak ada, itu enggak benar. Enggak cukup. Maka Islam itu kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu proses penyerahan diri kita kepada Allah melalui ketauhidan. Wal inqiyadul lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, al-bara'atu, berlepas diri.
minasyirki wa ahli. Dari orang-orang yang dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ini yang definisi daripada isbat ini bukan cuma pengingkaran, penafian tiada sembahan yang disembah selain Allah, tapi sampai kepada nanti al-wala wal bara kita. Bagaimana bara kita? Perlepasan diri kita dari kesyirikan dan daripada orang-orang berbuat syirik sampai kepada praktek ketika ada terjadi kesyirikan atau bid'ah-bid'ah yang menyebabkan kepada kekufuran. Itu rukun yang pertama, penafian. Peniadaan, tiada suatu sesembahan satu pun yang berhak diibadahi. Juga masuk dalam penafian tersebut pengingkaran, juga masuk sampai pada permusuhan dan berlepas diri kita dari segala bentuk hal tersebut. Maka ini masuk nanti dari penafian ini juga masuk daripada al-bara, akidah al-wala wal bara yang kita yakini. Kemudian al-itsbat, penetapan hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Setelah orang bersaksi dengan dua hal ini, wa anna Muhammadan, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya. Kalau tadi kita lihat ada dua poin, dua rukun, penafian dan isbat. Penafian, tiada Tuhan yang berhak diibadahi, tetapkan hanya isbat, hanya Allah yang berhak diibadahi, itu la ilaha illallah. Syahadat Rasul itu ada dua hal yang wajib kita yakini dan kita praktekkan. Kita yakini Muhammad abdun. Apa tujuan dikatakan Muhammad itu abdun? Kita meyakini dia seorang hamba, memiliki seluruh apa yang kita miliki. Manusia sama kayak kita, lapar juga lapar. Artinya apa? Kalau dia manusia bisa lapar, bisa sakit, bisa hidup, bisa mati juga, berarti beliau tidak berhak memiliki hak-hak uluhiyah dan rububiyah. Apa artinya? Itu yang dipraktekkan oleh sahabat. Ketika enggak turun hujan, bukan datang ke kuburan Nabi, tetapi datang kepada paman beliau, Al-Abbas. Itu yang maksud daripada abdun. Jadi abdun itu definisi mudah. Wa anna Muhammadan, dan Nabi Muhammad bersaksi bahwasanya Muhammad hambanya dan rasulnya. Selesai, bukan. Bagaimana ketika sahabat tidak turun hujan, kata Umar bin Khattab, itu tidak datang ke kuburan Rasul. Kenapa? Rasul itu Muhammad udah mati, nggak butuh lagi. Sama kayak kita, nggak datang menurunkan hujan, tapi datang kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup. Kita bertawasul dengan orang yang masih hidup. Itu sampai itulah arti daripada abdun yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kalau dia manusia biasa sebagaimana kita, apa yang ada pada kita ada pada Rasul, kecuali satu, kata para ulama. Apa? Rasul itu tidak mungkin memiliki akhlak-akhlak yang sangat-sangat tercela. Karena Al-Quran surat Nun, Al-Qalam sudah menjamin Rasul itu memiliki akhlak yang sempurna. Selain itu sama, maka Rasul itu butuh juga istri untuk menikah, butuh makanan untuk makan, hidup juga butuh tidur. Makanya ketika ada orang, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Kalau hafal Bulughul Maram itu hadis pertama dalam bab nikah. 3 orang lelaki datang kepada Rasul. Rasul ditanya ke rumah Rasul, ditanya pada istri-istri Rasul, bagaimana ibadah Rasul. Ketika diceritakan bagaimana dahsyatnya ibadah Rasulullah SAW, orang ini termotivasi untuk ibadah. Kalau Rasul yang dijamin masuk surga, enggak berdosa, maksum, masih banyak ibadahnya, apalah kita? Wah, saya akan berpuasa tiap hari, enggak mau buka-buka, tiap hari puasa. Saya akan enggak fokus ibadah, enggak mau menikah. Saya akan salat semalam suntuk, enggak mau tidur. Apa terdengar sama Nabi? Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Gimana keadaan suatu kaum, kata Rasul? Ucapannya begini. Saya ini nabi dan orang yang paling takwa di antara kalian. Saya juga tidur, juga puasa, dan juga salat. Saya puasa juga berbuka, saya juga menikahi wanita. Artinya apa? Nabi itu juga memiliki kebutuhan sebagaimana layak manusia. Beliau seperti manusia, maka jangan beri hak-hak rububiyah. Wa rasuluh, namun yang bedakan kita dengan Rasul, Rasul diberi hak-hak risalah. Makanya tidak boleh menyembah Rasul, hanya menyembah Allah. Abdun itu artinya enggak boleh kita sembah Rasul, hanya menyembah Allah, abdun. Wa rasuluhu, namun tidak boleh menyembah Allah tetapi dengan syariat Rasul. Karena ada kata Rasul, abduhu wa rasuluhu,
Muhammad itu hanya hamba, nggak boleh disembah, kita hanya boleh menyembah Allah. Wa rasuluhu, namun dia rasul. Artinya apa? Nggak boleh juga kita menyembah Allah kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang ingkar sunnah. Kalau di Arab itu namanya Qur'aniyun. Presiden dulu Libya itu ada yang mengatakan terinfeksi daripada pemahaman Qur'aniyun. Qur'aniyun itu ingkar sunnah, mereka nggak mau pakai hadis Nabi, Pak. Muhammad itu kan kayak tukang pos, datang bawa surat, teken, udah kembalikan aja, apa butuhnya kita sama tukang pos. Tugas Muhammad itu bawa Quran, yang kita butuh itu Al-Quran, kita cukup berpedoman pada Al-Quran, makanya nama Qur'aniyun. Ini kelompok yang kalau ada orang itu udah nggak usah ragu-ragu, itu berarti kelompok sesat. Dia melupakan cuma sampai pada abud. Rasulnya itu lupa. Apa arti Rasul? Menjadikan beliau sebagai tuntunan. Maka itu dua. Yakini Muhammad sebagai manusia biasa sebagaimana kita. Artinya nggak boleh diberi hak-hak bagaimanapun sedikit pun bentuk penyembahan kecuali hanya pada Allah. Namun Rasul itu nggak boleh juga menyembah Allah kecuali dengan tata cara aturan yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Selanjutnya, Isa itu sama posisinya dengan Nabi Muhammad. Ini untuk membantah ajaran-ajaran terlintas di kalangan Kristen. Karena posisi orang menyikapi Isa itu ada tiga. Ada juga menyikapi Nabi Muhammad. Orang itu ada jaffa, ada ifrat atau tafrid, kemudian ada mu'tadil, mutawassit. Ada yang orang hulu menyikapi Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Orang yang hulu menyikapi Nabi Muhammad, umpamanya Nabi Isa, yang menyikapi Nabi Isa secara hulu, fakta yang tidak bisa kita bantah, Isa itu lahir tanpa bapak. Orang hulu itu orang Kristen, ini karena nggak ada bapak berarti bapaknya anak Tuhan. Itu orang Kristen, berlebihan dalam menyikapi fakta tersebut. Ada satu lagi berlebihan dalam memuji, satu lagi berlebihan dalam menghina. Jaffa. Ini orang Yahudi ya, kalau nggak ada bapak berarti ini anak zina. Itu beda. Maka ini pertengahan ini umat Islam, ummatan wasatan. Apa? Itulah mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Biasa itu kalau nggak ada bapak, ada ibu. Adam itu ibu pun nggak ada. Kita meyakini ini bukan sebagai Isa jangan diagungkan berlebihan layaknya sebagai Allah. Juga anak Tuhan sebagai Tuhan, dan juga jangan dihina sebagai anak pelacur. Maryam itu wanita yang paling suci pada zamannya, tetapi masuk dua-dua hal itu. Apa? Abdun wa rasul, hamba Allah layaknya manusia namun juga sebagai rasul. Enggak punya anak itu hal yang biasa, enggak punya ibu bapak itu hal biasa. Adam aja itu jangankan bapak, ibu pun tidak punya. Nah, demikian juga terhadap Nabi Muhammad. Ada orang yang berlebihan terhadap hak-hak Nabi Muhammad. Ada orang yang terlalu berlebihan, tidak menghina dan tidak memberi hak Nabi Muhammad seperti Qur'aniyun. Maka umat Islam itu pertengahan. Ahlus sunnah itu pertengahan. Apa pertengahan itu? Abduhu wa rasul, itu pertengahan. Tetapkan dia sebagai manusia, layaknya orang Qur'aniyun menetapkan manusia. Namun jangan lupa beliau juga rasul. Dua hal inilah, dengan dua keyakinan inilah yang menjadi umat Islam itu mu'tadil. Ahlus sunnah itu mu'tadil. Enggak masuk golongan Jaffa dan enggak masuk golongan tafrid. Enggak masuk golongan yang hulu dan enggak masuk golongan yang meremehkan hak-hak Rasulullah SAW. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh minhu. Wa kalimatuhu, kalimat yang Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril yang disampaikan kepada Maryam, itu disebut dengan, ditafsirkan oleh ulama dengan kalimat kun. Bukankah surah Yasin Allah kalau ingin menciptakan sesuatu lantas mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Maka Allah bawa kalimat ini melalui malaikat Jibril kepada Maryam, maka jadilah Isa dengan kalimat tersebut. Ruhun minhu, Isa ini ruh, minhu kalau salah diartikan ini bisa masuk akidah taba'i. Minhu berarti bagian daripada zat Allah. Enggak. Minhu ini ruh merupakan
bagian daripada ruh-ruh yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Min di sini perlu lihat, apakah min ini ibtida ataukah min ini litab'id dan sebagainya. Ini butuh pemahaman terhadap nahwu. Kalau orang salah memahami min ini litab'in hu ini Allah, nanti dipahami bagian daripada zat Allah, berarti Isa itu adalah Allah. Ciptaannya bagian daripada zat Allah, ini salah. Maka bisa mendukung akidah taslits. Taslits itu trinitas. Tetapi waruhun minhu, ruh daripada dia, maksudnya ruh Isa itu, ruh ini merupakan bagian daripada ruh-ruh yang sangat banyak yang Allah ciptakan. Wal jannatu haqqan wan naru haqqan. Surga itu saksikan tiada Allah yang disembah kecuali, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, Muhammad Abdullah dan Rasulullah, Isa Abdullah dan Rasulullah. Yang keempat, apa proses penciptaan Isa itu melalui Allah melalui kalimat kun. Keempat, yang kelima, surga itu hak, neraka itu hak. Kenapa yang disebut surga dan neraka, Pak? Islam itu berbicara tentang keadaan pada saat itu. Orang kafir Quraisy dan orang kafir pada saat itu mereka paling menentang adanya surga dan neraka, itu nggak masuk akal. Adanya surga neraka itu ada sesuatu proses setelah hidup. Masa kita masuk surga yang neraka? Kita udah mati jadi tulang belulang, masa bisa dihidupkan? Psikologi Al-Quran itu berbicara dengan bahasa manusia yang bisa dipahami oleh manusia. Orang itu menentang ini dulu, maka yang ditekankan ini. Sama kayak man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Berbuat baik kepada tetangga, ucapkan yang baik. Apakah cuma ini aja dua iman? Beriman pada Allah dan hari akhir, beriman pada kitab, para malaikat, enggak perlu. Enggak, ini perlu. Seluruh beriman ini masuk daripada dua iman ini. Kenapa? Iman ini yang banyak ditolak oleh orang pada saat itu. Beriman kepada Allah, mereka menolak adanya Allah dan hari akhir, ada surga, neraka, kebangkitan, hidup setelah mati. Makanya ketika jannah surga, maka sama juga ketika disebutkan surga itu di bawahnya ada sungai mengalir, ada kebun. Yang terbayang otak orang Arab itu, kalau orang kaya pada saat itu punya kebun, Pak. Orang kaya itu kan gersang Arab, padang pasir. Kalau ada orang kaya itu baru mantap nikmat dunia, dia punya kebun, taman, kemudian dialiri sungai, itu baru mantap. Maka Allah ingin gambarkan, walaupun nggak sama, namanya sama, zatnya beda, hakikatnya beda. Biar orang paham bahwa nikmat surga itu indah seperti itu. Sama kayak itu psikologi Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan di surga itu ada bidadari, kenapa enggak disebut bidadara? Tidak. Orang kita ini yang jelas apapun yang kita inginkan ada, bidadara pun ada di surga. Tetapi kenapa tidak disebutkan oleh Allah? Karena orang kita itu laki yang disebutkan itu untuk laki, Pak, bidadari. Perempuan itu enggak butuh bidadara. Beda objek fitnahnya. Lelaki itu rela menghilangkan uang jutaan miliaran demi seorang wanita. Sebaliknya, perempuan itu rela meninggalkan lelaki demi uang. Maka enggak disebutkan bidadara itu, memang psikologinya perempuan itu bukan lelaki lebih utama, tapi harta. Mereka siap meninggalkan. Coba ini fakta, Pak. Coba cek di kasus-kasus perceraian di pengadilan agama, itu banyak meninggalkan suami itu karena harta. Suami pun rela meninggalkan harta, menghabiskan harta demi wanita. Demikian juga ini. Yang orang pada saat itu yang ditolak surga dan neraka. Maka itu yang Allah tekankan. Adkhalahullah, kalau dia meyakini yang 5 tadi yang kita sebutkan, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah masukkan ke dalam surga sesuai dengan apa amalan yang dia dapatkan. Ada 2 definisi kata para ulama. Yang pertama, Allah masukkan sesuai dengan apa adanya daripada dia dengan amalan yang dia bawa. Dia berbuat dosa, tetapi ahlu tauhid tetap masuk surga. Itu keadaan pertama definisi. Yang kedua, surga itu ada apa ini? Darajat, bertingkat-tingkat. Artinya orang masuk surga sesuai dengan kadar amalannya. Yang kuat ibadah ya tentu nggak sama dengan orang ibadahnya cuma yang wajib-wajib saja. Itu juga definisi. Jadi definisi pertama, Allah memasukkan seseorang dengan keyakinan tadi ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Pengertian pertama, masuk surga sesuai dengan kadar amalannya.
dia masuk surga ahlul tauhid, berbuat maksiat, syirik banyak, namun meninggal dalam keadaan tauhid, itu dia akan masuk surga. Ini dua keadaan orang ini. Kalau Allah ampuni dosanya langsung masuk surga. Enggak Allah ampuni dibakar di neraka namun enggak tetap akan masuk surga karena ahlul tauhid. Definisi kedua daripada masuk surga sesuai dengan kadar amalan, bahwasanya orang masuk surga itu kadar amalannya beda-beda. Jadi di surga itu bertingkat-tingkat, yang rajin berbeda dengan yang tidak rajin. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah. Hadis ini memberikan yukhbiruna mubayyinan lana fadlat tauhid wa syarfa. Apa keutamaan tauhid dalam hadis ini? Bahwasannya barang siapa bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, paham maknanya, tahu rukunnya, tahu syarat-syaratnya, tahu muqtadayat, konsekuensinya, tahu mawani ataupun nawaqid yang membatalkan, dia praktekkan semua hal tersebut. Kemudian diikuti dengan memberi hak kepada dua orang nabi tadi, Nabiullah Muhammad dan Isa, pada posisi pertengahan, tidak berlebihan dalam pengagungan, namun tidak meremehkan serta tidak memberikan hak sama sekali, tapi mutawassit, abdun wa rasul. Dia manusia biasa, nggak boleh diberi hak ketuhanan, yang hanya boleh menyembah Allah kita, namun Rasul tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat daripada Rasulullah SAW. Kemudian meyakini adanya surga, meyakini neraka, maka dengan kunci itulah tauhid kita, maka kita akan masuk ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini? Ternyata di sini faedah fadilah tauhid. Tauhid itu dapat menghapuskan dosa kita. Apa yang dihapus? Masuk surga sesuai dengan kadar amalan. Walaupun kita berbuat dosa, kita akan tetap masuk surga. Dosa itu akan dihapus insyaallah. Hanya karena sebab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita cukupkan pembahasan kita, bahwasannya pelajaran yang kedua ini tauhid sangat penting. Orang yang bertauhid itu jaminannya surga, akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Kalaupun masuk tidak akan kekal. Kemudian tauhid ini dapat menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Pelajaran selanjutnya, umat Islam itu ummatan wasatan, umat pertengahan, mutawassit, baik dalam hak kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad, juga Nabiullah Rasulullah Isa alaihi wasallam. Enggak boleh kita berlebihan dalam segala aspek. Umat Islam Ahlussunnah Jamaah itu enggak boleh berlebihan dalam pemujaan, memuji, dan juga enggak boleh dalam peremehan, penghinaan. Tetapi sesuai dengan hak. Ada aturan itu yang dijelaskan. Itulah arti daripada pertengahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء ولتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا
يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا